Shalom, selamat pagi saudara. Senang sekali dapat kembali menjumpai Bapak Ibu di dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang kali ini akan diambil di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 34. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 34. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Kebangkitan Kita. Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 34 kembali mengingatkan jemaat di Korintus tentang kebangkitan Kristus yang memberikan dampak pada kebangkitan orang mati pada zaman akhir. Hal ini dituliskan oleh Paulus sebab iman jemaat Korintus telah dipengaruhi oleh pemikiran bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Paulus menjelaskan bahwa kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Paulus kemudian melanjutkan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jika pemberitaan tentang Injil adalah kebohongan yang dibuat oleh manusia, maka tidak akan ada pengampunan dosa.
sehingga orang percaya masih hidup di dalam dosa. Sehingga semua yang mati karena Kristus akan mengalami kebinasaan kekal tanpa adanya pengharapan akan kehidupan bersama dengan Kristus. Saudara, Paulus kemudian memberikan penjelasan kepada jemaat Korintus, sebab memang ada kelompok orang yang tidak mempercayai akan adanya kebangkitan orang mati. Tetapi di dalam iman Kristen, kebangkitan Kristus adalah dasar iman akan kebangkitan kita dan akan terjadi nanti ketika Tuhan datang kedua kalinya. Oleh sebab itu, jemaat Korintus diperingatkan oleh Paulus agar tidak bergaul dengan kelompok orang yang tidak mempercayai akan adanya kebangkitan orang mati, sebab dapat mempengaruhi dan merusak iman mereka. Dan karena setiap orang percaya akan mengalami kebangkitan kelak, maka sebaiknya setiap kita menjadi sadar kembali dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, kebenaran tentang kebangkitan orang mati ini seharusnya mendorong setiap kita untuk tetap menjaga kehidupan tetap kudus di hadapan Tuhan. Pengaruh dunia yang dapat merusak iman kita seperti misalnya gaya hidup hedonisme, yaitu makan, minum, bersenang-senang secara berlebih-lebihan, sebaiknya tidak menjadi gaya hidup orang percaya, agar kita tidak menjadi jauh dari Allah. Sehingga pada saat kedatangannya kembali kelak dan akan ada kebangkitan orang mati nanti, setiap kita juga akan turut dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dan diangkat dalam awan kemuliaan bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu, mari kita menantikan kebangkitan kita kelak dengan tetap menjaga kehidupan tetap kudus di hadapannya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sebagai orang yang percaya akan kebangkitan orang mati, apakah kita telah menjaga kehidupan tetap kudus dan berkenan di hadapan Allah? Mari tetap setia, mari tetap bertekun di dalam kesalehan kepada Allah, sambil menantikan kebangkitan kita kelak pada saat kedatangannya yang kedua. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia dan kebaikan-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Satu kali lagi Allah mengingatkan kami akan kebangkitan kami kelak Tuhan ketika Engkau datang pada kali yang kedua. Mari Tuhan jadikan kami orang yang percaya bahwa satu saat nanti akan ada kebangkitan orang mati Tuhan, dan kami juga akan kembali dibangkitkan untuk bisa hidup bersama-sama dengan Engkau. Dan pada saat kami memegang pengharapan akan kehidupan di masa yang akan datang ini Tuhan, mari tetap tolong kami untuk kami tetap bisa menjaga kehidupan kami kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan kasih-Mu. Tolong kami Tuhan di dalam segala hal yang akan kami kerjakan hari ini. Terima kasih. Jagai keluarga kami, jagai orang-orang yang terdekat dengan kami Tuhan, dan jagai diri kami juga Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.